Kejadian ini terjadi bulan September tahun lalu. Waktu itu bulan September yang dingin dan basah. Kebetulan kota Malang emang lagi hujan. Hari itu sebenarnya gue gak ada niatan buat mendaki gunung, karena emang lagi tanggal tua. Tapi ada suatu kejadian yang bikin gue akhirnya memutuskan buat mendaki. Waktu itu gue lagi kelas sore. Even dosennya bosenin, akhirnya gue yang duduk di belakang ngobrol lah tentang pengalaman mendaki ke temen gue. Temen gue bilang kalau sebenarnya hari ini doi dan anak-anak Impala pengen ngadain diklat, tapi dia bukan panitia. Karena udah lama gak naik dan gak kedaftar jadi panitia, temen gue ngajak naik ke Arjuno berdua. Pertamanya gue nolak, karena cuma megang duit sedikit dan gue buta banget sama Gunung Arjuno. Tapi temen gue ini maksa gue buat ikut. Ya udahlah ya, daripada dia jalan sendiri, akhirnya gue ikut. Dan bodohnya gue, yang buta sama itu gunung gak baca artikel apapun tentang Gunung Arjuno. Sorenya sekitar jam 5:30, gue packing di kosan temen gue. Sebenarnya sempat ada rasa ragu di hati gue buat jalan hari itu. Yang pertama, hujan gede banget dari siang. Yang kedua, orang tua gue ditelepon gak bisa. Jadi gue naik gunungnya tanpa persetujuan orang tua. Malamnya sekitar jam 8, hujan udah berhenti. Gue akhirnya berangkat ke base camp Tretes. Lokasinya di daerah Pandaan Pasuruan. Gue kesana naik motor berdua sama temen gue. Sampai di base camp Tretes sekitar jam 12 malam. Menurut gue base camp Tretes ini asik sih. Banyak tukang jualan. Jadi kalau lo mau pada santai sebelum mulai mendaki bisa ngopi dulu di depan. Tapi yang bikin gue bingung, ini base camp sepi banget. Gak kayak gunung lainnya. Di sana cuma ada beberapa motor doang. Di loket Semaksi juga gak ada orang. Akhirnya gue nanya ke warung dekat loket. Yang jaga bapak-bapak udah berumur. Kata bapak tersebut, loket bukanya pagi sampai sore. Abis maghrib yang jaga pulang. Terus gue nanya lagi, kok sepi banget? Gak ada yang naik apa gimana? Ternyata udah 2 minggu ini Gunung Arjuno kebakaran dan baru dibuka tadi pagi. Di sosmed juga belum resmi dibuka, jadi wajar kalau gak ada yang naik, kata si bapak. Karena gue gak ada waktu banyak dan emang planning awal pas nyampe base camp langsung naik, gue izin tuh sama si bapak, tapi gak dibolehin. Bahaya katanya. Gue gak ngerti tuh bahayanya kenapa, soalnya gue udah sering kan trek malam. Si bapak malah nyuruh gue pulang dan balik lagi besok. Karena jarak dari base camp ke kosan gue jauh banget, akhirnya gue minta izin tuh sama si bapak buat diriin tenda di sekitar situ dan dibolehin sama si bapaknya. Akhirnya kita berdua bermalam di base camp. Jam 3-an, tiba-tiba ada yang nyamperin tenda gue. Ternyata ada 2 anak muda gitu izin sama gue mau tektok malam ini. Kaget dong gue, GG banget masnya. Gunung Arjuno itu tingginya 3.339 mdpl dan mayoritas treknya via Tretes. Curam berbatu, sangat tidak mungkin untuk tektok. Ternyata ini anak bawa rombongan sekitar 2 mobil dan ada ceweknya. Gue tanya dong, karena sumpah gue gak yakin ini anak bakal sanggup tektok. Mukanya masih bocah banget, gak bawa peralatan hike, pakai sneakers dan jeans. Ini anak mau ke Kotu apa naik gunung sih? Ternyata ini anak mau ke Gunung Penanggungan. Gue jelasin dong, ini base camp Arjuno Welirang mas, Penanggungan bukan di sini. Tapi ini bocah tetap ngeyel.
Emang dasar, milenial gak bisa dibilangin. Karena males ladenin bacotnya, ya udah, gue suruh aja nanya sama si bapak tadi. Dan di luar dugaan, si bapak ngebolehin mereka buat naik malam ini. Gue protes dong, masa gue yang lengkap gini gak boleh naik? Sementara mereka yang kesannya asal-asalan dan mau tektok dibolehin. Si bapak dengan santainya bilang, biarin aja mas, toh nanti pagi juga turun lagi. Masnya istirahat aja dulu, biar besok semangat jalannya. Katanya dengan senyum manis semanis jeruk bali. Karena udah kesel dan kedinginan juga di luar, gue balik lagi ke tenda. Gue lihat temen gue masih tidur. Karena bentar lagi subuh dan gue gak bisa tidur, gue ngopi aja sambil dengerin lagu Si Lampu Kau. Paginya sekitar jam 5:30, gue bangunin temen gue buat sarapan sebelum mulai pendakian. Warung si bapak yang semalam masih buka, cuma bapaknya udah gak ada dan digantiin sama istrinya. Selesai makan, kita rapi-rapi, mandi, beresin tenda dan lain-lain. Jam 7:30, gue bayar si Maksi, sekitar 20.000 per hari buat satu orang, dan parkir motor 5.000 per hari. Karena gue 2 hari berdua, jadi habis sekitar 90.000. Perjalanan dari base camp ke pos 1 lumayan asik. Belum masuk ke hutan, tapi lewatin kebun warga dulu. Abis itu tembus ke desa kecil, baru sampai di pos 1. Dan semua trek berbatu dan lumayan curam. Jadi lumayan habis juga tenaga di situ. Dari base camp ke pos 1, kira-kira 45 menit. Sampai di pos 1, ternyata suruh bayar lagi 20.000 satu anak buat satu hari. Anjir, mahal juga nih gunung. Di Semeru cuma 35.000 per hari dan sekali bayar. Langsung nyesel gue. Dan di sana gue ketemu sama anak-anak alay yang tadi malam mampir ke tenda gue. Gue nanya ke mereka gimana perjalanannya. Terus mereka bilang, katanya gak nyampe puncak. Mereka cuma sampai ke Kokopan atau pos 2. Treknya katanya mulai masuk hutan, berbatu curam. Dan katanya selama mereka mendaki, mereka terus-terusan digangguin. Mereka cerita pas mereka mau nyampe ke Kokopan. Pas ketemu jalan curam, dari atas ada yang nyenterin. Tapi pas di Kokopan gak ada siapa-siapa. Mereka juga dengar suara-suara gitu. Dan mereka nyaranin gue buat turun aja bareng mereka. Karena emang gue gak percaya gituan, gue nanggepinnya biasa aja. Akhirnya gue pamit jalan duluan ke mereka. Trek mulai masuk ke hutan. Pemandangan mulai biasa aja. Ya namanya juga hutan, mau lihat apaan. Trek dari pos 1 ke pos 2 lumayan jauh, sekitar 2-3 jam. Di tengah jalan temen gue tiba-tiba ngeluh pusing. Itu gue udah jalan sekitar 2 jam. Akhirnya gue mutusin buat berhenti sambil dengerin azan zuhur. Gue bongkar carrier, terus masak buat makan siang. Pas lagi asik makan Indomie, ada pendaki turun. Gue sapa dong, terus nanya di atas rame apa enggak. Katanya sepi, cuma ada 3 tenda di Lembah Kidang. Terus dia juga pesen sama gue, katanya kalau bisa sampai pondokan sebelum maghrib. Sumpah, gue gak ngerti lagi ini kenapa. Selesai makan, gue lanjut jalan. Dan ternyata gue udah hampir sampai di Kokopan. Di sana gue lihat ada sekitar 5 orang pendaki. Mereka mukanya rada pucat gitu.
dan semuanya lagi ketawa-ketawa. Gue sapa, dan mereka cuma lirik dan ngangguk. Pas lagi ngambil air di kop-kopan, gue inget satu hal. Gak ada pendaki yang naik sebelum gue. Karena emang dari 5:30 tadi, itu base camp masih sepi. Di catatan Simaksi juga gue orang pertama yang mendaki hari itu. Pas banget gue mikir itu, kabut naik tebel banget. Gue gak tahu ini kabut apa awan, tapi sumpah, ini kabut tebel banget. Jarak pandang kabur, jadi gak bisa lihat apa-apa. 5 orang tadi juga gak kelihatan. Gue cuma denger suara mereka ketawa aja. Sumpah, gue merinding pas itu. Karena emang udah siang banget dan gak mau kejebak malam di trek, dan udah ngerasa gak beres, gue akhirnya jalan nembus kabut. Feeling gue udah mulai acak-acakan. Kabut mulai ganti ke hujan ringan. Gue tetap lanjut karena emang gak ada waktu banyak. Jalan mulai menyempit, kiri tebing, kanan jurang, dan jalan mulai banyak menanjak. Sekitar jam 4-an, gue istirahat di sebuah lembah yang cakep banget. Gue ngeliat kayak di film-film. Tapi sumpah, ini lembah cakep banget. Dan di sana gue kayak denger suara mobil. Dan bener aja, ada mobil jeep turun dari atas. Gue sempat bingung, kenapa ada mobil bisa lewat jalan ini. Karena emang treknya nggak memungkinkan buat dilalui kendaraan. Kata temen gue, di Gunung Tretes itu ada penambangan, jadi mungkin ini jeep bawa hasil tambang. Gue lanjut lagi ke pondokan. Sekitar jam 6 sore gue nyampe, udah gelap banget dan dingin. Gue akhirnya diriin tenda di sekitar sana. Dan di pondokan ini, gue cuma berdua, gak ada orang lain yang ngecamp di sini. Selesai bikin tenda, gue makan terus ngopi. Entah karena emang sepi banget atau emang karena suasana lembah, suara angin yang lewatin pohon kedengeran jelas banget mirip backsound film horor. Karena emang suasananya serem, temen gue buka obrolan. Gue ngobrol dah tuh ngalor ngidul sambil ngerokok. Tiba-tiba gue nyium bau busuk. Busuk banget kayak telur busuk. Dan angin mulai nembus ke tenda. Kita berdua langsung diem tatap-tatapan. Gak lama, gue denger kayak ada suara delman. Gue gak tahu ini suara dari mana. Padahal gue lagi dengerin suara musik lumayan kenceng. Tapi suara delman ini kedengeran jelas walaupun kecil. Terus dengan cerobohnya, temen gue cerita tentang tradisi ngunduh mantu yang terkenal di Gunung Arjuno. Jadi, tradisi ini milik makhluk tidak kasat mata yang tinggal di sana. Katanya kayak upacara pernikahan mereka sama golongan kita. Akhirnya gue memutuskan buat tidur aja, karena emang gak mau hal-hal aneh kejadian. Ini pertama kalinya gue tidur cepet di gunung. Biasanya, gue kalau naik gunung itu gak pernah tidur sore. Jadi gak bisa tidur lah gue. Apalagi angin kencang dan bau busuk banget. Temen gue udah tidur duluan. Gue masih melek di dalam sleeping bag. Gak lama dada gue kerasa sesak. Sesak banget. Sampai gue batuk-batuk. Gue coba buat duduk juga gak bisa. Panik dong. Entah karena panik atau apa, gue tiba-tiba azan di situ. Sekitar 5 menitan, akhirnya badan gue bisa gerak, tapi masih sesak. Gue duduk terus minum. Samar-samar gue denger kayak ada orang jalan muterin tenda gue. Terus gue mulai ngerasa badan gue panas banget, padahal udara dingin. Dari luar, kedengeran suara cewek ketawa.
Karena panik, gue masuk lagi ke sleeping bag buat lanjut tidur. Gue coba lupain kejadian barusan. Dada gue taman redek, tapi tetap gue paksain merem biar gue tidur. Akhirnya gue berhasil tidur. Paginya sekitar jam 6, temen gue bangunin gue buat sarapan sebelum summit. Gue masih kepikiran sama kejadian semalam, tapi gue gak mau ceritain itu ke temen gue. Takut dianya juga ikutan takut. Gue nyoba buat biasa aja. Jam 7-an gue mulai summit. Perjalanan dari shelter ke puncak lumayan jauh, sekitar 3 jaman lah. Dan jalanannya gak ada landai pisan dan berbatu. Di Lembah Kidang, gue ketemu sama 4 orang pendaki yang kebetulan ngecamp di sana dan mau summit. Ya udah, kita jalan bareng. Dari Lembah Kidang, trek curam makin amsyong nyiksa dengkul. Kita harus lewatin 3-4 bukit kecil sebelum sampai ke puncak. Kita akhirnya nyampe puncak sekitar jam 10:30. Ternyata di puncak rame. Kebanyakan lewat jalur lain selain jalur tretes. Cerita-ceritalah kita di sana. Dan dari cerita 4 orang yang ngecamp di Lembah Kidang, mereka juga digangguin. Parahnya mereka katanya juga ditongolin. Katanya pas itu sekitar jam 12-an, mereka masih ngobrol dan dengar suara ketawa kenceng. Karena pintu tendanya kebuka, mereka bisa lihat jelas ada sosok cewek berparas cantik lagi duduk di pohon sambil ngeliat ke tenda mereka. Kata mereka kejadian kayak gini wajar terjadi, mengingat Arjuna baru kebakaran. Mungkin penghuninya marah tempatnya kebakaran, jadinya mereka mulai gangguin pendaki yang kebetulan ngecamp di sana. Abis itu gue foto-foto tuh, karena emang kabut udah mulai naik lagi dan udah siang juga. Abis itu, gue sama temen gue pamit turun duluan. Mereka berempat masih foto-foto. Perjalanan turun hampir sama kayak trek pas naik tadi, hingga sampai ke bukit terakhir. Entah karena gue ngantuk atau apa, gue ngambil jalur yang salah. Gue ngerasa itu jalur yang benar, dan dengan sadar, gue ngeliat ada pita penunjuk jalan. Lumayan lama kita berdua jalan sampai ketemu jalan buntu. Dan pas gue ngeliat sekeliling gue adalah hutan yang bekas kebakaran dan jalan belakang gue ketutup hilang gitu aja jalannya. Gue panik, tapi tetap berusaha tenang. Mulai buka HP buat nyari sinyal, walaupun mustahil. Sekitar setengah jam gue nunggu sinyal gak dapet-dapet. Gue denger suara dari tempat yang jauh banget. Ternyata 4 orang pendaki yang tadi yang manggil gue. Dan mereka jauh banget dari tempat gue ini. Gue juga bingung, kenapa mereka bisa lihat gue. Akhirnya gue refleks lari ke sana. Ternyata gue nyasar lumayan jauh dari mereka, sekitar 5 kilo dari jalur pendakian. Dan gue baru sadar, gue lagi ada di alas Lalijiwo, yang mitosnya ada kerajaan gaib di sana. Biasanya, mereka sengaja nyasarin pendaki ke alam mereka buat dinikahin. Karena gue takut nyasar lagi, gue putusin buat bareng aja sama 4 pendaki itu minimal sampai Lembah Kidang. Dan alhamdulillah selamat sampai di sana. Setelah ngucapin terima kasih, gue pamit balik ke tenda karena kita mau turun hari itu juga. Sekitar jam 4-an gue nyampe ke tenda. Gue masak, makan, terus rapi-rapi buat turun. Sampai tiba-tiba ada bapak-bapak datengin gue. Ini bapak-bapak badannya gendut, pakai kaos oblong dan pakai sendal jepit.
Ini orang sakti dari kerajaan mana? Gue yang pakai sepokat aja nyeri. Bapak itu nanya ke gue, baru nyampe, apa udah mau turun? Gue jawab mau turun. Terus dia mulai natap gue parau. Rada takut gue lihat mukanya. Dia bilang kalau bisa sampai kop-kopan sebelum maghrib, sebelum anak-anak naik. Gue bingung lah, anaknya siapa yang naik malam-malam? Abis itu dia pergi gitu aja, hilang ditelan ilalang. Gue sama temen gue coba biasa aja. Setelah semuanya rapi, gue mulai turun pelan-pelan. Awalnya kita turun enjoy. Senja mengintip dari balik kededaunan. Sambil dengerin lagu dan ngobrol santai. Pokoknya indah banget deh sore itu. Tapi anehnya, sepanjang jalan gue turun, gak ada satupun pendaki yang gue temuin. Mungkin emang belum ada yang tahu kalau Arjuna dibuka. Sampai tiba-tiba perjalanan gue ketahan azan maghrib dan gue belum sampai kop-kopan. Gue menghormati panggilan Tuhan. Rehat dulu sambil diskusi apa kita bakalan apes lagi. Sebelum jalan kita berdoa biar selamat sampai kosan. Setelah azan maghrib, kita lanjut jalan lagi. Dan 15 menit berikutnya, gue nyampe di kop-kopan. Sumpah, ini tempat jadi serem banget pas gelap. Kalau kalian pernah ke Arjuno, pasti kalian bakal tahu suasana di sana. Gak ada satu orang pun yang gue temuin di jalur. Kita benar-benar sendirian. Karena persediaan air kita udah habis, kita akhirnya ngisi air di sana. Karena gue pernah dengar ada orang hilang pas ngisi air di sini dan ketemu 2 tahun kemudian dan sederet kejadian kemarin, gue mutusin buat ngambil air berdua. Setelah itu gue lanjut turun lagi ke pos 1. Gue udah mulai lega karena perjalanan ke pos 1 dari kop-kopan gak terlalu jauh. Bayangan gue 15 menit juga sampai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Mereka tetap penasaran dan terus jahilin kita. Mulai dari kaki gue yang pegel dan rasanya kayak jalan sendiri, temen gue yang udah mulai bengong, pohon sekitar kita juga mulai goyang-goyang sendiri padahal gak ada angin, dan rasa panas yang absurd banget. Karena khawatir sama temen gue inisiatif buat backup dia. Karena penerangan gue minim dan kaki udah mulai melehoi, gue kepleset. Tapi temen gue gak tahu. Gue sampai teriak 3 kali baru dia denger dan bantuin gue bangun. Pas gue cek, betis gue luka 7 cm dari dengkul ke bawah. Pas itu gue pakai celana kargo pendek. Gue mulai gak tahan. Dalam hati gue mulai maki-maki gunung ini. Sesuatu yang sangat tidak dianjurkan saat kalian sedang berada di posisi gue. Dan betul saja, kita diputerin di tempat yang itu-itu aja. 5 kali gue hitung, gue nyampe di tempat gue jatuh. Gue berdoa dalam hati, minta maaf kalau kata-kata gue gak sopan ke penghuni sini. Sambil nunggu azan Isya, gue ngerokok sambil ngobatin luka gue yang mulai keluar darah banyak. Setelah setengah jam gue rehat, gue lanjut jalan lagi. Dan alhamdulillah, gak sampai 20 menit, gue sampai ke pos 1 tempat gue bayar simaksi kedua. Gue udah mulai lega, karena sebentar lagi nyampe base camp dan gangguan itu udah selesai. Dan ternyata tidak. Setelah lewatin pos 1, harusnya gue udah masuk ke pemukiman warga. Tapi anehnya, gue masih tetap di dalam hutan. Di situ gue mulai ngerasa janggal lagi.
Sampai akhirnya gue denger ada suara anak kecil rame. Gue mulai ngaco lagi dan ingat petua dari lelaki tua di shelter tentang anak-anak yang akan naik. Dan bener aja, sepersekian detik kemudian ada sekitar 7-10 bocah kecil keluar dari balik pohon. Mereka mayoritas pakai kaos, celana pendek, dan sendalan. Beberapa malah ada yang nyeker. Dan mereka semua naik sambil ketawa, tanpa penerangan. Gue ngerasa merinding dan bulu kuduk gue ngarah ke mereka. Gue gak bisa lihat mata mereka, entah karena gelap. Gue tetap berusaha tenang. Pikiran gue cuma makan lalapan pas nyampe kosan, dan gue gak akan balik lagi ke sini. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang nanya, "Di atas rame, Mas?" Gue gak jawab. Temen gue yang jawab, "Rame, Dek." Gue tetap fokus ke jalan gue. Gue ngerasa salah satu dari mereka ada yang fokus ke gue. Sangat fokus. Dan tanpa malu ngomong, "Hati-hati, Mas," ke gue. Kita akhirnya berpisah. Mereka melanjutkan perjalanan tetap dengan canda tawanya. Gue dan temen gue melanjutkan perjalanan tanpa ada yang berani ngomong. Entah gue halu atau emang beneran kejadian, gue ngerasa kayak suara si bocah yang bilang hati-hati terus kedengeran di kuping gue. Sampai kita ke sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan warga. Gue sebenarnya aneh, kenapa gue udah nyampe di sini tanpa lewat ke perumahan warga. Tapi karena peristiwa aneh hari ini, gue udah mulai wajar sama semuanya. Pikiran gue pas itu cuma gue sampai kosan selamat. Di perkebunan pisang gak ada penerangan. Headlamp kita habis, jadi cuma ngawang-ngawang aja. Lagian udah nyampe sini, sebentar lagi juga sampai base camp. Dan ternyata mereka masih ada di sekitar kita. Gue ngerasa jalan yang gue lewatin udah bener kayak pas pertama naik. Sampai tiba-tiba gue nyampe di ujung kebun. Dan gue tahu pas naik gue gak lewat jalur ini. Tempatnya itu kayak lorong gelap. Kanan kirinya pohon pisang gede. Dan yang bikin serem, di ujung lorong kedengeran suara anjing banyak banget. Temen gue ngeluarin pisau lipetnya. Gue pegang kayu, tapi gak ada yang berani jalan duluan. 5 menit kita dorong-dorongan, sampai akhirnya kita mutusin buat cari jalan lain. Dan ternyata emang gak ada jalan lain, cuma itu aja jalannya. Gue ngerasa kebun ini kayak kebun kotak, dan cuma lorong itu satu-satunya jalan buat kita. Gue akhirnya menemukan sebuah parit kecil di sebelah lorong itu. Gue pikir ini pasti sumber air ke desa. Ya udah, kita putusin buat ngikutin parit itu aja, berharap nyampe ke tempat pemukiman warga. Pas gue ikutin ini parit, nembusnya ke sebuah jembatan kecil. Tapi harus naik dulu dan lumayan tinggi. Akhirnya kita berdua bahu-membahu buat nyampe ke atas. Dan ternyata benar, parit ini sumber air ke desa sekitar base camp. Tapi bukan desa yang gue temuin di awal. Desanya sepi banget, kayak gak ada orang. Gue ngeliat ada tempat kayak villa gitu, tapi berantakan banget. Ada juga warung, pintunya kebuka tapi gak ada yang jaga. Gue tadinya mau nanya ke sana, tapi gak jadi. Takut duluan. Akhirnya kita buka HP masing-masing buat nyari sinyal. Dan gak dapet. Gue bingung, masa iya
Di pemukiman warga bahkan ada villa, tapi sinyal aja nggak nyampe. Akhirnya kita mutusin buat jalan terus aja ngikutin jalur. Seperti jalur di sekitar gunung pada umumnya. Jalur aspal, tapi turunannya curam dan gelap banget. Kita nyampe di sebuah perempatan. Di situ kita ngeliat ada orang jalan tapi nggak ngarah ke kita. Gue yang udah capek, inisiatif buat jalan duluan. Gue pikir kalau udah nyampe villa, pasti di depannya jalan raya. Dan bener aja, sekitar 15 menit kita turun, nyampelah kita di jalan raya. Dan tahukah Anda, pas kita keluar dari sana, orang-orang pada ngeliat aneh. Salah satu ibu-ibu ada yang nanya ke kita, "Dari mana, Mas?" Gue jawab, "Baru turun dari Arjuna, Bu." Ibu itu bingung, "Kok turunnya dari sana?" Gue gak mau ceritakan. Gue nanyalah sama si ibu, base camp Tretes itu ke arah mana? Dan ternyata gue nyasar sekitar 10 km dari jalur resmi. Ya udah, akhirnya kita jalan kaki karena emang gak megang uang buat naik angkutan. Dan alhamdulillah nyampe base camp dengan selamat. Di situ gue ketemu sama 4 orang pendaki yang tadi bareng kita ke puncak. Ceritalah gue kejadian tadi. Mereka bilang dulu emang ada beberapa anak yang hilang di Arjuna pas kebakaran tahun berapa gitu. Dan emang belum ketemu sampai sekarang. Tapi di sisi lain, mereka bersyukur kita selamat. Gue sama temen gue langsung bengong parno. Setelah bersih-bersih, gue pulang ke kosan dan alhamdulillah selamat. Itu pengalaman gue ke Arjuna. Emang lumayan absurd, tapi pengalaman ini benar-benar kejadian. Gue udah sering naik gunung, baru kali ini digangguin sampai kayak gini. Oh iya, sampai sekarang gue masih bingung. 5 orang pendaki yang ketemu di kop-kopan itu kemana? Soalnya nggak kelihatan lagi. Kalau turun nggak mungkin, karena katanya cuma ada 3 tenda di atas dan pas gue nyampe di Lembah Kidang, emang cuma ada 3. Jadi mereka siapa? Entahlah. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan sebuah gunung seberapa sering kamu mendaki. Memang benar, kalau gunung itu tempat sakral yang dikeramatkan dan dicap tempat bersemayam para dewa. Kejadian ini gak bikin gue kapok, malah bikin gue semakin menghargai alam. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.